Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farada Valevi. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2024. Saya dari kelas B ya. Saya hari ini akan membahas tentang praktikum kelima dari mesin-mesin listrik. Kita lihat. Ini praktikum yang berjudul Praktikum VFD, input satu fase untuk motor 3 fase. Oke, yang pertama ini adalah konsep dasar VFD atau Variable Frequency Drive. VFD adalah perangkat elektronik daya yang digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor AC dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan dari sumber listrik. Fungsi utamanya adalah mengubah AC atau alternatif current satu fase atau 220 volt menjadi AC 3 fase 220 volt. Lalu mengatur frekuensi output atau Fout dan menentukan kecepatan motor atau RPM. Melindungi motor dari lonjakan arus saat start atau soft start. Menghemat energi karena motor hanya berputar sesuai kebutuhan beban. Oke, sini ada prinsip kerja VFD, yaitu ini tahapan kerjanya. Rectifier stage mengubah AC satu fase 220 volt menjadi DC dan menggunakan dioda bridge atau penyarah. Lalu DC link atau filter stage menyaring dan menstabilkan tegangan DC menggunakan kapasitor. Lalu inverter stage mengubah kembali DC menjadi AC 3 fase menggunakan IGBT atau transistor daya. Frekuensi output bisa diatur sesuai dengan kebutuhan, misal 10 sampai 60 Hz. Lalu komponen utama VFD adalah rectifier atau penyarah tadi untuk mengubah AC ke DC, lalu DC link filter untuk menyimpan dan menstabilkan arus DC, inverter pengubah DC ke AC menghasilkan AC 3 fase dengan frekuensi variabel, lalu controller atau microprocessor yang mengatur sinyal, PWM, frekuensi dan rem dan proteksi. Lalu panel dan display untuk input parameter dan memantau kondisi motor. Nah, ini pengertian fitur jog pada VFD. Fitur jog bisa kadang disebut juga inching mode, adalah fungsi VFD yang digunakan untuk menggerakkan motor dalam waktu singkat dengan kecepatan rendah. Biasanya digunakan untuk penyetelan posisi atau pengujian arah putaran motor sebelum dijalankan penuh. Ciri khasnya adalah motor hanya berputar selama tombol jog ditekan, kecepatan putaran tetap atau frekuensi kecil, misalnya 5 Hz. Saat tombol dilepas, motor langsung berhenti. Tujuannya buat apa? Ini fungsinya ada 4 sini. Mengecek arah putaran motor sebelum beroperasi penuh. Lalu yang kedua, mengatur posisi mekanik, misalnya konveyor, meja mesin, atau sistem katrol. Lalu melakukan pemeliharaan perawatan agar motor bisa digerakkan sedikit demi sedikit. Lalu menyesuaikan titik awal atau zero position pada mesin otomatis. Nah, ini hubungan frekuensi dan kecepatan motor. Kecepatan motor induksi tergantung pada frekuensi listrik yang diberikan. Rumus kecepatan sinkronnya adalah ini, NS sama dengan 120 dikali frekuensi kali P. Ini NS ini adalah kecepatan sinkron atau RPM, F frekuensi, P adalah jumlah kutub motor. Nah, ini motor 4 kutub ya, misalnya kalau kita ubah menjadi 50 Hz frekuensinya seperti itu rumusnya. Motor 4 kutub, kita lihat NS sama dengan 120 sesuai rumus dikali 50 adalah frekuensinya dan dibagi 4 adalah kutub dan jumlah kutubnya. Nah, jadi 1500 rpm. Artinya VFD bisa menurunkan atau menaikkan kecepatan motor hanya dengan mengubah frekuensi tanpa merusak motor. Ini konsep motor induksi 3 fasa. Karakteristik utamanya adalah tahan terhadap beban berat dan cocok untuk aplikasi industri. Lalu kecepatan motor tergantung dengan frekuensi dan jumlah kutub. Lalu memiliki yaitu selisih antara kecepatan medan magnet dan rotor. Jenis sambungan motornya adalah star delta, ini yang sudah kita bahas di sebelumnya. Star delta ada juga rangkaiannya di Radisimu. Star digunakan untuk tegangan tinggi dan delta untuk tegangan rendah, 120 volt. Komponen utamanya stator, rotor, housing, dan shaft. Ini nih contoh aplikasi VFD dan motor induksi. Ini aplikasinya ada pompa air industri, konveyor pabrik,
lift dan elevator, kipas atau blower, mesin bubut dan milling. Nah, pompa air industri buat apa? Untuk mengatur kecepatan aliran air. Ini fungsinya ya. Lalu kecepatan ini untuk pabrik adalah untuk mengatur kecepatan dari conveyor itu sendiri. Lift dan elevator untuk memberikan start dan stop yang halus tanpa hentakan. Lalu di kipas kita berfungsi untuk mengatur kecepatan. Kecepatan diatur sesuai suhu atau tekanan udara. Mesin bubut atau milling ini mengatur kecepatan spindle sesuai jenis bahan yang diproses. Oke, ini untuk kesimpulannya. VFD digunakan untuk mengatur kecepatan dan arah putaran motor induksi 3 fase dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan. Semakin tinggi frekuensi, semakin cepat putaran motor. Arus tetap stabil karena VFD menjaga rasio V per F konstan. Fitur seperti RAM, forward reverse, dan jog membuat pengendalian motor lebih halus, aman, dan efisien. Oke teman-teman, terima kasih. Untuk PowerPoint-nya saya lanjutnya akan memasukkan data-data, menampilkan ke kalian semua untuk data-datanya dari laporan sementara dan ini. Nah, kita lihat dulu laporan sementaranya. Nah ini teman-teman, ini untuk laporan sementara dari VFD input 1 fase untuk motor 3 fase. Nah ini tujuan pembelajaran ya. Oke, ini yang kesan teori singkatnya akan saya bacakan. VFD mengubah AC 1 fase atau 220 volt menjadi AC 3 fase seperti yang sudah saya taruh tadi di PowerPoint ya, dengan keluaran variabel atau Fout kecepatan motor induksi kira-kira NS per 120 dikali F dibagi P atau RPM dengan slip NS min NS per NS. Oke. Ini peralatan dan instrumen yang kita gunakan di praktikum ini adalah klameter arus AC, multimeter, tachometer, power meter opsional, termometer IR. Ini kita butuh ya. Termometer belum dibutuhkan, stopwatch dibutuhkan, osiloskop opsional tapi kita tidak memakainya. Yang kita pakai adalah klameter, multimeter, dan stopwatch, dan juga ada itu deh. Oke, ini parameter awal. Nah ini data pengamatan ya. Kita lihat saat frekuensi dia naik, RPM nya juga akan ikut naik. Walaupun inputnya juga dia masih kurang lebih sama, di sekitar rata-rata di 2 ampere, dan V input tetap di 380 karena memang 380. Nah ini kita lihat setiap frekuensi dia naik, dia pasti juga RPM yang dihasilkan juga pasti akan bertambah. Di sini kita lihat contohnya 10 Hz misalnya kita dapat 297 RPM, dan di sini kita ambil contoh lagi 50, kita mendapatkan 1485 RPM, dan 90 di 266,7 RPM. Ini adalah karakteristik frekuensi, RPM, dan arus. Uji rem, akselerasi dan dekselerasi. P12 sama dengan 1. Ini kita lihat P34 Hz per second kita lihat. Nah ini untuk ini ya, data-datanya yang kita sudah dapat. peaknya kita dapat di sekitar 0,3 hingga 0,8, tapi yang paling sering kita adalah 0,7. Mungkin berarti yang benar 0,7, 0,6. Ini time ready stopnya kurang lebih di 15an, karena beberapa juga memang di 15. Yang 5 Hz ini di 15. Nah ini yang 3. Nah, kita lihat untuk tabelnya. Nah ini teman-teman, tabelnya ini bisa kita lihat sendiri. Ini frekuensi, karena semakin tinggi frekuensinya semakin besar juga RPM-nya. Nah, lalu di sini kita lihat untuk P34. P34 adalah semakin tinggi Hz-nya ini ya, test steady juga makin kecil atau test steady-nya. Nah, kita lihat sendiri frekuensi dia P34 Hz per second semakin naik, ini kita lihat semakin tinggi, semakin kecil. Sama juga untuk P42 ya, dari grafik yang didapatkan di sini. Kita lanjut ke video-video selanjutnya ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke datasheetnya. Datasheet dari inverter ini untuk mereknya gitu.
Nah ini instalasi dan wiringnya, gini saya akan jelaskan tipis-tipis ya, karena saya juga belum terlalu mengerti untuk ini ya. Kita lihat untuk datasheetnya. Ini contoh pertama adalah instalasi dan wiring atau kabelan. Ini main circuit terminal, lihat sini LN, V dan U. Ini AC input 220 volt. LN ini untuk untuk satu fasa AC satu fasa 120 volt input terminal, sedangkan UVW nya adalah untuk output connect 3 fasa. Nah, untuk GND adalah grounding terminal. Lalu ini fungsinya sama kurang lebih. Dan untuk yang 3 fasa, nah, basic operationnya ini adalah IC-nya. Multi speednya kita lihat main speed section 1 section 2 speed inputnya 1, section speed input 3 nya 1, dan original frekuensi adalah 50. Itu 0 berarti input port dengan COM 1 berarti disconnect atau tidak terhubung. 0 berarti terconnect dengan COM atau komunikasi, kurang tahu juga apa. Lalu ini single phase inputnya sama juga, ini IC nya. Udah ini 3 fasa input output untuk AT3. Nah ini operasi panelnya, ini yang paling penting, kalian harus tahu bagaimana caranya. Nah untuk menentukan jog itu kita atur parameter ke P86 dan P91 sesuai kebutuhan. Lalu hubungan terminal X1 dan X6 pada VFD nya untuk fungsi jog forward atau reverse. Jog forward atau reverse nya, lalu misalnya kayak X1 sama dengan jog forward, P50 sama dengan 17, lalu X2 jog reverse atau P51 sama dengan 18. Nah tekan tombol jog atau aktifan sinyal input. Motor pasti bakal berputar pelan, secara pelan, karena tujuannya untuk mengecek ya, yang saya tangkap tadi adalah untuk mengecek dan pemeliharaan, seperti melihat bagaimana dia maju mundurnya, seperti tadi untuk mengecekkan konveyor pada pabrik industri. Lalu untuk men-set zero point atau titik awal dari bearing dari motor ini adalah. Lalu kita tips ini aktifkan jognya saat motor tuh nggak beroperasi atau nggak beroperasi normal ya, atau lagi keadaan stop, agar parameter tuh tersimpan dengan aman. Kepencet. Ini tarik nih. Ini untuk reversingnya, untuk kanan kirinya. Nah ini reversing untuk forward atau reverse nya. Nah ini speed adjustment. Lalu ini adalah start, run. Ini stopnya untuk stop or reset. Nah, ini numerikalnya untuk angka yang sininya, bisa atas bawah. Lalu ini display seperti yang tadi saya lihat di saya kasih tahu di komponen-komponen ya. Lalu ada status indikator saat kita melihat indikator dia sedang nyala, mati, atau sedang forward atau reverse. Nah ini cukup ini cukup berbeda untuk yang kita pakai. Yang kita pakai ini indikator di atas kalau nggak salah, nanti kita lihat dulu ya. Nah, ini shift key untuk displaynya, lalu di enter or exit programming. Nah ini adalah function data or save, ini nih yang sangat penting, kita harus pencet banyak nanti. Nah kita lihat ya ke dokumentasi dari Praktikum ini. Nah ini adalah alat untuk mengukur RPM, laser-lasernya itu. Nah nanti kita lihat ini untuk salah satu alatnya. Nah ini dia alatnya kita pakai untuk mengukur kecepatan RPM itu sendiri saat kita telah mengatur seperti tadi misalnya nih. Sebentar ya, kita hapus yang ini. Nah, ini misalnya kita setting ke 10 Hz, RPM nya pasti akan segini. Bagaimana kita tahu berapa RPM ya, kecepatan RPM kan kita kan bisa menggunakan rumus, tapi juga bisa menggunakan melalui percobaan. Lalu ini faktornya 10, kita mendapatkan 297. Bagaimana caranya? Itu dengan cara alat ini. Saya lupa namanya ini apa, sebentar ya. Ini tachometer. Saya kasih dulu yang nggak penting. Nah, tachometer ini alat untuk mengukur RPM.
Nanti ketika motor ini bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat tergantung frekuensi yang kita atur. Nah, ini tugasnya adalah untuk mengukur RPM nya, kita arahkan ke tengah-tengah sini. Agak tricky teman-teman, jadi ya kita harus jeli juga untuk meletakkannya, nggak boleh beda sedikit, nanti akan datanya akan berbeda. Nah, ini dia. Lalu ini untuk video-videonya, ini untuk mengatur frekuensinya. Nah, taran teman-teman saya. Nah, kita lihat lagi tadi dia tuh, dia menurunkan frekuensinya. Oke, kita lanjut lagi, ini masih sama. Nah, ini untuk multimeter ya. Nah, ini saya teman-teman, kita taruh di situ ya, di yang bagian sini di belakangnya. Dan teman-teman bisa lihat tadi tuh mana ya, saat sini lah indikatornya di atas ya, berbeda tipe doang tapi kurang lebih sama untuk itunya. Nah, ini P nya. Oke, ini untuk yang mengatur, ini yang melihat di menggunakan multimeter. Kita lihat ini adalah klimeter. Jadi ini alat berguna untuk mengukur arus tanpa harus membuka atau berkontak langsung dengan sumber itu sendiri. Jadi kita tinggal di kabel aja, tinggal tempelin di kabel, di klem, dijepit di antara kabel. Kabelnya ditaruh di tengah-tengahnya. Nah, ini teman-teman seperti ini. Jadi kita tidak perlu membuka kabelnya atau mencari ujung dari kabel, lalu kita tes menggunakan multimeter dengan satu persatu ujung dan ujung. Ini nggak perlu, jadi teman-teman ini langsung aja kita klem, langsung kelihatan nanti hasilnya ya. Jadi ini alat sangat revolusioner tentunya. Jadi bisa lihat sini. Nah, ini dia. Oke, lalu ini adalah untuk mengatur ya frekuensi. Ada banyak teman-teman, ini masih loading tadi beberapa. Ini kelompok saya. Nah, ini masih loading, belum selesai teman-teman ya loadingnya. Oh, ini sudah. Nah, masih loading juga, saya baru okein deh. Ini kita atur frekuensinya ke 70. Nah, baru kita lihat teman-teman, kita atur dulu frekuensinya di 70 kan, kita bawakan. Nah, bisa juga menggunakan ini teman-teman, tombol seperti volume itu, tapi kalau tombol volume itu untuk presisi teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin ngepasin banget ke 70, itu kalian bisa menggunakan itu, tapi karena memang percobaan sudah ini hanya untuk mencoba-coba untuk dokumentasi biar lebih cepat. Soalnya kalau digeser-geser tuh, setahu saya punya saya ini nggak mau teman-teman, nggak mau digenapin ke 70 pas, jadi itu hasilnya bakal 71, 72, 73, malah bisa 69,9. Jadi saya langsung aja menggunakan ini. Nah, kita start, dia akan naik terus ke 70. Nah, ini teman-teman, nah ini forward. Ini teman-teman ya, untuk yang forward ya. Bisa juga nanti di untuk reverse nya. Kita lihat lagi nih, ada beberapa. Nah, ini untuk kecepatan ya, kita kecil dulu. Nah, ini hanya 30. Bentar. Nah, ini untuk yang reverse teman-teman. Kita lihat lagi video-videonya, ini beberapa ada yang di HP teman ya, bukan di HP saya, jadi belum sempat dikirimkan. Nah, ini untuk yang F nya, frekuensi tadi diubah ke 10. Oke, lalu kita lihat yang ini ya fotonya. Nah, ini untuk tadi
salah satu contohnya juga RPM ya. Nah, coba datanya itu cocok yang di mana tadi 52. Nah, sepertinya ini teman-teman yang frekuensi di 20 Hz itu dia dapatnya di yang 20 Hz. Nah ya bener 592,9, di sini 595,1 teman-teman. Oke, lagi kita lihat yang ini. Oh, bukan yang ini, salah, ini teman-teman. Nah, ini cara mengaturnya. Ini P nya, kita pencet. Nah, kita ubah dulu jadi 32. Nah, kita pencet function atau data lagi, FUNC ini. Nah, kita ubah lagi. Nah, sampai 0,5 kita pencet lagi, jangan lupa. Nah, ini N. Nah, teman-teman, ada tiba-tiba naik ya 33. Kita ubah lagi, kita jadi 42. Kita function atau data lagi, kita pencet lagi. Nah, sudah 5. Sudah benar, kita pencet lagi function data. Nah, sudah N. Kita coba, kita probe. Oke, kita setting ke 70. Setting ke sebentar ya, 75. Nah, ini memang susah teman-teman, agak tricky tuh saya lihat juga. Tapi teman saya di sini berhasil 75 ya. Walaupun memang agak effort juga, agak lama nih ngatur-ngaturnya tuh agar ke 75 pas. Nah, 175 kita forward. Jadi jangan lupa indikator forward, indikator sedang stop. Kita akan run dan melihat seberapa banyak waktu yang dia ambil. Kita di sini datanya tadi 15-an ya. Banyak kan 5, ini 75 di 15,52. Apakah videonya nih kita lihat ya. Setahu saya di video ini dapatnya 15 menit ini saat simulasi kedua. Ini percobaan simulasi pertama. Simulasi yang keduanya adalah data yang ini yang didapatkan, yang sudah fix. Kalau untuk yang ini, nah untuk yang coba-coba untuk dan dokumentasi juga. Kita run sekaligus kita pencet stopwatch. Nah, ini juga ini salah satunya kenapa kita butuh stopwatch. Kita lihat seberapa lama dia akan mencapai 75. Setahu saya 15 detik ini benar. Nah, 15 detik 03. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang untuk yang forward yang reverse nya. Untuk yang balik lagi. Nah, ini 75. Nah, kita lihat juga, taruh juga sama untuk yang itu ya. Nah, kita lihat di stopnya 315,48, beda sedikit. Kita lihat. Nah, lagi dia. Nah, sama ya, kurang lebih 15,03 juga teman-teman. Jadi mungkin itu aja untuk praktikum kali ini ya. Ini bagi teman-teman yang mau datanya atau misalnya data atau dokumentasinya bisa saya kirimkan nanti, teman-teman komen aja langsung. Mungkin sekian aja ya untuk video sekarang. Terima kasih teman-teman, mohon maaf banget bila ada kesalahan, saya juga masih belajar. Jadi kalau kalian misalnya ada kesalahan, kalau saya ada kesalahan, silakan komen aja, kita sama-sama belajar. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.